Bapak Ibu kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam acara haflah angkatan ke-10 dari Majelis Ilmu Dzul Jalali wal Ikram. Alhamdulillah, salawat ma'assalam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada sahabatnya. Semoga Allah terus memberikan kepada kita untuk bisa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbil Ibu Alamin. Bapak, jamaah keluarga besar Dzul Jalal wa Ikram yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini dalam acara haflah kita yang ke-10. Jadi ini adalah angkatan yang 10. Semoga Allah membalas ganjaran Amin. berlipat ganda untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulakan acara kita awali dengan membacakan basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah. Ada khusus. Jadi sama dalamnya dulu hemohin sama ya kayak ya itu aja. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu sudah hadir di sini Al Ustadz Kiai Haji Ubaidillah ZASH. Assalamualaikum Ustadz. Iya, sudah hadir juga di sini Al Ustazah Haja Rizky Amaliah LC. Assalamualaikum Ustazah. Ya, sudah hadir juga Kiai Haji Dr. Nasruddin Khalid MAG dan Kiai Haji Dr. Andes Marzuki Al-Fatiri yang masih on the way ya. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber kita dengan Bang Aswan. Assalamualaikum Bang Aswan. Waalaikumsalam Ya, dan Bapak warahmatullahi Ibu, Waalaikumsalam. Dan Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, Alhamdulillah. Sebelum saya beranjak ke acara berikutnya, kita akan sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan Qori'ah dari Ibu Nirwana dari Medan. Assalamualaikum, Ibu Nirwana sudah hadir juga di sini. Yaitu pembacaan sari tilawah oleh Ibu Eliawati dari Jakarta. Kedua Assalamualaikum. yaitu, Waalaikumsalam. Kedua yaitu sambutan nanti dari Ustadz kita, Ustadz Ubay sudah hadir juga. Yang kedua adalah sambutan dari Ustazah Rizky Amalia. Dan yang ketiga adalah motivasi yang akan dibawakan oleh Bang Aswan dengan tema hidup tanpa marah. Lalu kita akan melakukan foto bersama, jadi jangan pergi kemana-mana dulu ya. Dan ada door prize. Nah, jangan sampai ketinggalan nih, yang belum dapat nih kelasnya siapa nih yang belum dapat angkatan sekarang. Jadi jangan keluar dulu sebelum acara ini selesai. Insya Allah door prize-nya lumayan ya, yang apa namanya yang dapat rezeki nanti ya. Lalu berikutnya adalah pembagian e-sertifikat secara simbolik. Nah, nanti diselingi lagi ada door prize lagi. Nah, jangan kemana-mana ya Bapak Ibu. Lalu nanti ditutup dengan doa oleh Ustadz Ubay. Baik, itu susunan acara yang nanti akan kita jalankan. Baik, untuk berikutnya kita akan memasuki acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan Qori'ah Ibu Nirwana Aziz dari Medan dan sari tilawah Ibu Eliawati. Untuk monitor kami persilahkan. Saya Fadullah. pertemuan terakhir libur 9 hari apa ya? Iya 9 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga nurul Quran senantiasa mampu menyinari setiap relung hati kita. Semoga Allah terus membentengi diri ini dengan iman dan iman yang hakiki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan, yaitu sambutan dari perwakilan untuk program tajwid, yaitu kelas program Pratahsin Tilawah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Ubaidillah ZASH. Untuk waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Mohon maaf Ustadz, mic-nya belum dibuka. Ya, silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa thana'an lillah salatan wa salam rasulillah sallallahu ta'ala fi muhkamit tanzil wa nasyaitanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'alas samawati u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu yang rahmat Allah, Ibu Iva, Ibu Ana, Ibu jamaah semuanya, Bapak-bapak dan mobil khusus sahabat baru kita, Bang Aswan. Assalamualaikum Aswan. Ahlan wa sahlan khabarikum ya. Mudah-mudahan banyak manfaat hadir di sini untuk kita semua ya. Al Ustadz Kiai Haji Mazik Al-Fatiri, Al Ustadzah Haji Rizki Malia, kemudian Al Ustadz Nasruddin ya, Yai Nasruddin, yang dengan Allah semuanya. Saya dapat todongan untuk nyambut ya. Tadinya fungsi doa doang. Nambahkan kayak sambutan semacam ini nggak apa-apa. Intinya saya berbahagia sekali, kami semua berbahagia sekali atas nama pembimbing, sama guru-guru di sini ya, bisa hadir di sini. Juga sangat berbahagia dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya.
Pertama tentunya syukur alhamdulillah kita sama Allah SWT bahwa dengan umur kita yang masih ada di badan kita ini, kita insya Allah bisa melakukan semaksimal mungkin. Salah satunya kita senantiasa istiqomah dalam mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran ya. Ini orang-orang di sini ini bukan orang sembarangan ini. Orang punya nama semua ini. Punya nama ya. Kalau nggak punya nama gimana manggilnya gitu. Orang yang rajin ya, orang benar-benar khusyuk. Ya. Kalau nggak khusyuk nggak mungkin masuk ke sini karena memang saya senantiasa menyampaikan masuk di sini itu ya bukan hiburan semata, ada hiburannya tapi ya banyak perjuangan ya. Beban ya, ada males, ada ngantuk, ada capek ya. Tapi kalau orang punya niat semata karena Allah SWT dan niat ibadah dan berharap pahala dari Allah SWT dan juga melihat hikmah dari pergaulan kita di sini, banyak hikmah yang kita ambil ya, ada silaturahim, teman banyak ya, dan juga yang paling penting dari semua itu kita berkecimpung dalam kebaikan-kebaikan sehingga modal kita membuka akses menuju pada kehidupan akhir yang mudah-mudahan kita mendapatkan predikat husnul khotimah semuanya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belajar Al-Quran dan juga mungkin yang dibimbing Kiai Haji Nasruddin juga belajar bahasa Arab atau Quran Arabi juga atau Arab Qurani. Itu memang tidak gampang ya, tidak gampang, perlu perjuangan ya, perlu komitmen tinggi ya, perlu ikatan moral yang benar-benar terikat betul. Nggak coba-coba masuk, nggak enak keluar nggak bisa ya. Tapi fakta membuktikan bahwa orang-orang yang masuk di sini alhamdulillah kita mengenal banyak di antara peserta yang dari nol besar nggak ngerti baca sama sekali, tapi mereka ulet belajar ya. Ya memang yang nggak sebentar ya, masih tahunan ya itu. Sekarang udah bisa membaca dengan lancar ya. Kalau ada baca koreksi juga sangat sedikit sekali ya. Mudah-mudahan yang perlu saya semua di sini, terima kasih kepada DJWI terutama ya yang telah memfasilitasi kita untuk bisa berkecimpung dalam kebaikan ini. Bu Ane, Bu Rifa dan teman-teman semuanya ya, yang kita akhirnya bisa punya tempat untuk beribadah, beramaliyah sholihah di sini ya. Teman-teman juga saya sampaikan terima kasih banyak yang kayaknya setia banget ya. Lagi-lagi beliau, lagi-lagi mereka, lagi-lagi. Jadi bahasa kasarnya lu lagi tapi indah-indah saja ya. Karena masing-masing yang sangat mulia dan saya senantiasa minta pada semua anggota jangan pergi dari sini sampai mati Allah panggil kita dalam keadaan mengaji ya. Bila perlu itu saudara, teman, sahabat ya handetola yang masih bacanya belum bagus, belum ngaji, tolong ditarik ke sini sehingga nanti kalau mereka masuk sini istiqomah pahala mereka untuk kita juga tanpa melihat pahala mereka itu sendiri ya. Jadi kita semua mengisi hidup ini yang apalagi umur kita ya, umur senja. Kalau Bang Aswan masih sangat muda lah. Sangat muda ya. Yang kita umur udah diintip malaikat katanya 5 hari sekali itu. Malaikat nanya, jangan dulu lagi ngaji, jangan juga lagi belajar gitu, diulur-ulur semacam itu kan. Insya Allah kita mudah-mudahan masih dalam tergolong orang-orang yang dipanjang umurnya karena kebaikan dan kebaikan ya. Jadi kalau Allah ambil dalam keadaan mengaji ya why not ya, karena memang urusan Allah ya. Kalau kita di sini tiba-tiba lagi ngaji panggil Allah semuanya kan, siapa yang berdaya, Allah punya kuasa ya. Bisa ramai sih masuk viral itu ya, jemaah DJWI lagi ngaji kok mati semua ya. Kecuali ustadz-ustadznya sama pengurusnya doang yang lihat mati semua. Misalnya begitu. Enggak, ini bercanda saja ya. Semuanya harus semangat semua ya. Mungkin nggak banyak saya sampaikan ya. Terima kasih pada semuanya ya. Dan kita berusaha untuk senantiasa mensyukur nikmat Allah ini dan kebaikan. Dan sekali lagi terima kasih pada Bang Aswan ya. Begitu sibuknya menyematkan diri untuk mengajari kita semua. Insya Allah ada manfaat yang dapat kita ambil, banyak kita ambil. Dan untuk ke depan lagi kita lebih semangat terus untuk istiqomah dalam kebaikan, belajar baca Al-Quran, belajar Arab Qurani, bahasa Arab Qurani dan sebagainya, dan untuk belajar yang lain-lainnya. Insya Allah nanti kita akan masuk surga. Wathiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ya, masuk surga bersama-sama, beriring-iringan orang-orang yang baik, teman-teman baik semuanya. Tatkala hatta idza ja'uha wa fut abwabuha wa qala mukhzanuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kalau sudah tiba di surga itu akan terbuka dengan sendirinya. Malaikat yang menjaga surga menyatakan salamun alaikum, salam untuk kalian semua masuk ke surga kekal di dalamnya. Kita semua akan menjawab wa qalu alhamdulillah, mereka menjawab semuanya segala puji bagi Allah allazi sadaqana wa'dah wa arda natabawwa'u minal jannati haddun nasya wa ni'ajul amilin.
Walaupun juga Allah yang telah membenarkan janjinya untuk kita menempati surga ini, bahkan kita dibolehkan memilih di bumi surga sebelah mana akan kita ambil, itulah balasan Allah bagi orang-orang yang beramal soleh. Baik. Itu saja semuanya, maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ustadz kita. Semoga apa yang beliau guru kami sampaikan ini dapat menambah semangat ya untuk terus bertolabul ilmi. Jadi nggak boleh lihat jumlahnya ya, kuantitasnya, tapi tetap kita utamakan kualitasnya. Masya Allah. Tetap semangat ya, walaupun sedikit umatnya nih, nggak apa-apa. Angkatan hari ini sebenarnya angkatan ke-10 untuk semester ini adalah alumni itu udah hampir 100 Ustadz. Cuman Masya Allah nih banyak yang izin hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya, walaupun yang hadir hanya beberapa, tidak masalah. Baik, kita lanjutkan dengan sambutan yang kedua, yaitu Ustazah Haja Rizky Amaliah LC untuk waktu dan tempat. Tafadhali Ustazah. Baik, syukran Bu Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita cintai manajemen DJWI, Bu Ane beserta Bu Rifa, yang saya hormati pula, yang saya muliakan guru-guru kita, ada Al-Ustadz Kiai Haji Ubaidillah ZA, kemudian ada Al-Ustadz Kiai Haji siapa saya lupa, panggil aja Ustadz Marzuki Al-Fatiri, kemudian juga Ustadz Ustadz Khalid Nasruddin Khalid, kemudian Ustazah Haja Ikrimah Sofyan, bunda-bunda sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi menjelang siang ini berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, dan waktu ini kita pergunakan untuk berkumpul dalam satu majelis yang mulia, yaitu dalam majelis ilmu. Insya Allah niat baik kita, berkumpulnya kita di sini bersama orang-orang soleh dan solihah, mudah-mudahan Allah catat sebagai tambahan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tak lupa sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah Al-Quran berada di depan kita, bahasa Arab yang kita tinggal lanjutkan pelajari, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk dari umat yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhir kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, keluarga DJWI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang kalam. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah setia, yang sudah setia belajar bersama kami para guru di sini, para pembimbing. Apalah kami kalau tidak ada Bapak dan Ibu semua. Ya, alhamdulillah pada hari ini juga hadir pemateri kita, Bang Ustadz Aswan. Assalamualaikum Ustadz ya. Selamat datang Ustadz, selamat berkumpul dengan kami keluarga DJWI. Kami mohon bimbingannya ini, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ilmu manfaat dari beliau pada hari ini, insya Allah. Kemudian juga yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim DJWI, Bu Ane beserta Bu Rifa yang telah memfasilitasi kami, mulai dari para ustadz dan ustazah di sini, kemudian juga terutama kepada para peserta DJWI yang mulai dari angkatan 1, mungkin ini ada yang dari angkatan 1, betul tadi kata Ustadz Ubay ya, yang dari sudah lama gitu orangnya ini aja gitu ya Ustadz ya, tapi Masya Allah, jadi ilmunya juga semakin bertambah. Tentu setiap angkatan ya Ustadz, setiap angkatan ini mungkin orangnya ini aja tapi ilmunya berbeda ya Ustadz ya. Iya, selalu kita upgrade, insya Allah mudah-mudahan
berkumpulnya kita dalam satu majelis kebaikan ini, mudah-mudahan nanti kelak Allah kumpulkan kita juga di akhiratnya dalam kebaikan. Amin, insya Allah. Dan yang ketiga, kami juga saya mewakili daripada kelas tahsin tilawah. Kalau Ustadz Ubay tadi dari kelas pratahsin dan saya di kelas tahsin tilawah. Kami ini sebetulnya sudah tinggal mempoles dari apa yang diajarkan sebelumnya oleh Ustadz Ubay, gitu ya. Jadi tinggal memoles, tinggal meneruskan dari perjuangan para ustadz yang di pratahsin ini, masya Allah. Ya, insya Allah kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Bila ada kekurangan, silahkan disampaikan kepada manajemen DJWI dan mudah-mudahan menjadi evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas yang keilmuan yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, kami mohon maaf apabila selama di angkatan 10 ini, selama kami mendampingi Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih tetap terus belajar bersama DJWI. Karena memang betul kata Ustadz Ubay, sekali lagi orang-orang yang ada di sini adalah bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang pilihan Allah yang Allah pilihkan untuk terus belajar mulai dari bahasa Arab, ya, mulai dari bahasa Arab, kemudian juga kelas belajar huruf hijaiyah yang dipratahsin, mungkin bahkan sampai kita mempelajari ilmu-ilmu tajwid yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Karena memang bahasa Arab, kemudian juga tajwid dan ilmu Al-Quran ini tidak bisa terpisahkan karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang mungkin sekarang masih di satu kelas, mudah-mudahan di angkatan selanjutnya bisa bertambah kelas, mungkin untuk menambah wawasan, untuk menambah kosakata dalam bahasa Arab, karena antara bahasa Arab dan Al-Quran ini tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Jadi kita saling melengkapi. Begitu ya Ustadz ya? Iya. Baik, insya Allah mudah-mudahan ilmu yang selama ini dalam satu angkatan ini, angkatan 10 yang telah kita pelajari bersama, tentunya kita selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah ridho, insya Allah semuanya akan mudah. Dan ilmu yang kita pelajari juga mudah-mudahan yang telah kita dapati bermanfaat untuk kita semua secara pribadi dan mudah-mudahan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi berkumpulnya kita di sini dalam kebaikan, nanti di akhirat kelak Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ustazah kita. Masya Allah. Ini memberikan tambahan juga ya buat Bapak Ibu jika mau menambah lagi kelasnya. Tidak hanya satu kelas, kita juga ada peserta yang semua kelas yang kita punya itu ada 7 program kelas, ikut semua Ustazah Ustadz. Pratahsin ada, di Tahsinut Tilawah ada, kita juga ada program Nagom ya kan Ustadz dengan Ustadz Ubay untuk membaca qori-qoriah dengan baik dan indah, itu dia juga ikutan di bahasa Arabnya kelas Ustadz Nas gitu, Masya Allah. Tadaburnya juga ikut juga, ada yang peserta seperti itu. Jadi boleh ya, silahkan dan nanti kita akan informasikan untuk program-program berikut. Baik, kita akan memasuki ke materi yang akan disampaikan, yaitu motivasi yang akan disampaikan oleh Bang Aswan. Untuk sebelumnya saya mau share dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini profilnya terlihat nggak ya? Saya share dulu. Sebelumnya, untuk profilnya narasumber kita. Nah, terlihat Bapak Ibu? Ya, panggilannya ngetrennya beliau ini Bang Aswan. Masya Allah, beliau juga adalah guru saya. Kebetulan saya ikut kelas public speakingnya beliau, Bang Aswan. Saya ikut public speakingnya Bang Aswan. Nih, beliau ini pendidikan untuk non formalnya memang backgroundnya adalah pesantren di Sindang Sari Al Jawami ya. Terus juga pesantren peradaban, Top Dakwah Santri,
school trainer. Ya, ini backgroundnya dari beliau untuk pendidikan, spiritual terapi, quantum public speaking. Nah, ini banyak ya ininya. Sekolah parenting Nabawiyah juga. Dan kebetulan Bang Aswan ini juga punya pengalaman kerja sebagai penulis. Beliau juga adalah trainer, CEO di Bandung. Dan kebetulan Bang Aswan berada di Bandung ya domisilinya. Masya Allah nih. Jauh ya ternyata. Public relation juga. Ini pengalaman kerjanya di bidang PSD, PSO, MO, HBB Community bidang keilmuan dan keahlian, dan banyak lagi, Masya Allah. Ini dokumentasi kegiatannya memang sudah biasa di ngisinya majelis-majelis ya, acara-acara yang beliau adakan. Nah, ini salah satu karya beliau membuat buku berjudul Kajian Nikah. Nah, buat Bapak Ibu yang punya putra, putri, cucu yang mau menjelang pernikahan, boleh nih dibeliin buku ini nih. Program unggulan beliau adalah ada program kajian nikah, motivasi, training motivasi ya, karakter building, public speaking, parenting, pelatihan sholat husu. Buat Bapak Ibu yang mau sholatnya husu boleh nih ikut programnya Bang Aswan ya. Pelatihan hidup tanpa marah, dan Alhamdulillah hari ini adalah tema kita hidup tanpa marah. Sirah Nabawiyah, dan banyak lagi ya macam-macamnya. Baik, tanpa berpanjang-panjang kata, kita sambut untuk Bang Aswan. Izin, saya mau pantun dulu nih. Ingin rasa memakan gula, kari cendawa batang sekawan. Girang rasa hati tertawa, mari sambut Bang Aswan. Tafadhol Ustaz. Mohon maaf, silakan. Ini apa? Mic-nya belum. Yang lain mohon izin untuk tetap menutup mikrofonnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dinaikkan lagi suaranya? Itu jawaban seperti belum sarapan ya. Jangan-jangan belum pada sarapan ya. Ya, ditingkatkan lagi power suaranya. Iya, silakan boleh dibuka mic-nya Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu baru terlihat sudah sarapan ya. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa masuk surga sekeluarga. Amin. Yang menjawab salam saya doakan kalau sedang punya hutang mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Amin. Amin. Biasanya yang amin ini yang punya hutang ya. Makin kencang aminnya, makin besar hutangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala khairu khalqihi Muhammadin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan ke Allah Zatillahi Rabbi yang telah mengumpulkan kita semuanya di sini. Allah lah yang menjadi sandaran utama kita. Allahus Somad, jadikanlah Allah itu sebagai sandaran yang paling utama. Orang yang banyak berharap kepada makhluk, orang yang banyak berharap kepada manusia, itu niscaya akan banyak kecewa dalam kehidupannya. Tapi orang yang menjadikan Allah itu sebagai sandaran utama, itu tidak akan banyak kecewa dalam kehidupannya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tertera tertuju kepada baginda kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah berada dalam barisan Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah. Meskipun kita berada dalam barisan yang paling terakhir, tapi kita berada dalam barisannya Rasulullah. Dibandingkan kita berada dalam barisan paling depan, itu tapi dalam barisannya Abu Jahal. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan lisan kita, mulut kita, setiap kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, itu langsung bersolawat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Orang yang kikir, orang yang pelit adalah orang yang setiap disebutkan nama Nabi Muhammad, falam yusolli alayya, kata Rasulullah, tidak langsung bersalawat pada Rasulullah. Jadi biasakan lisan kita, mulut kita itu langsung bersalawat. Setiap kita mendengarkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti Bapak Ibu ketika sedang berdiri, dari belakang ada yang nyaut, Assalamualaikum. Itu langsung kita mengatakan, Waalaikumsalam. Refleks kita mengatakan Waalaikumsalam. Atau misalnya ada di antara ibu-ibu di sini, lagi jalan tiba-tiba dengerin musik. Kita mendengarkan musik, ke sana kemari membawa alamat. Ada yang teteo katanya, ada yang titiwa. Refleks kenapa mengatakan itu? Karena apa? Karena mungkin sebelumnya sering mendengarkan musik itu. Maka biasakan lisan kita, setiap mendengarkan nama Nabi Muhammad, kita langsung bersalawat. Hadratul Mukarramin, guru-guru kita yang sudah hadir di sini, ada Yai Ubaidillah. Yai Ubaidillah, sehat Kiai? Alhamdulillah, bisa silaturahmi sama Kiai ya. Mohon doanya, mohon bimbingannya Kiai. Ada Yai Nasiruddin ya. Yai Nasiruddin. Ada Yai Nasiruddin, ada Ustazah Rizki Amalia. Ada juga pengurus kita dari Majelis Dzul Jalali wal Ikram, ada Bunda Rifa dan juga Bunda Anu. Dan tak lupa kepada ayah bunda semuanya yang sudah hadir, dan mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama karena belum kenal, yang kedua kepanjangan. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu nanti waktunya habis untuk menyebutkan nama. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kalaupun tadi ada yang tersenyum, mudah-mudahan senyumnya itu memang karena bahagia, bukan karena sebagai topeng. Karena ada sebagian orang yang dia punya masalah, dari wajahnya terlihat senyum, tapi sejatinya dalam dibalik senyuman itu ada masalah yang besar. Mudah-mudahan siapapun di sini yang sedang punya masalah, Allah kuatkan pundaknya. Allah kuatkan dirinya untuk menghadapi masalah. Bukan minta diringankan masalah, tapi minta kepada Allah agar kita bisa dikuatkan menghadapi masalah-masalah apapun itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu saya tidak panjang, jadi sekarang saya berada di Bekasi, Bunda Rifa. Saya berada di Bekasi karena sekarang setengah jam 10 itu ditunggu oleh jamaah untuk mengisi pengajian di Bekasi, ya, pengajian Muharram. Jadi sekarang lagi di Bekasi nih, ya. Malam itu baru dari Magelang dan juga Yogyakarta acara di sana. Alhamdulillah bisa silaturahmi, ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menjelaskan tentang hidup tanpa marah, ya. Tentang hidup tanpa marah. Tapi sebelumnya mohon izin, di sini saya membawakan metode pelatihan. Jadi bukan seperti pengajian pada umumnya, ya. Karena ini memang sifatnya motivasi, jadi izin saya untuk membawakan dengan konsep pelatihan. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, siapa di sini Bapak Ibu yang merasa pemarah? Boleh angkat tangannya. Oke, ada yang angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Oh, ada, ya Allah. Turunkan tangannya. Oke, ada 2 tipe orang. Yang pertama ada orang yang dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Ada yang kedua, dia jarang marah. Tapi sekalinya marah bakar rumah. Nah, kira-kira yang bagus itu yang pertama, yang kedua. Yang bagus, yang pertama, yang kedua. Yang pertama, yang kedua. Gak ada yang bagus dua-duanya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Yang kedua jarang marah, tapi sekalinya marah bakar rumah. Nah, kira-kira bagus yang mana? Yang Gak ada yang pertama. bagus, Ustaz. Dua-duanya nggak bagus, Bu. Dua-duanya nggak bagus. Karena ternyata marah, Bu, marah itu, mohon maaf, itu sama seperti kita buang angin. Kalau kita buang angin, kita di pengajian, di majelis buang angin, untuk orang lain sehat nggak? Nggak sehat, terutama penciumannya, ya. Jadi nggak sehat penciuman orang lain, tapi untuk tubuh kita jadi sehat karena kita mengeluarkan angin. Tapi kalau kita mau buang angin di majelis, waktu itu ditahan, nggak dikeluarkan. Untuk orang lain sehat, tapi untuk tubuh kita yang nggak sehat. Yang bagus itu seperti apa? Yang bagus itu kita datang ke kamar mandi, kita masuk ke kamar mandi, dikeluarkan di sana.
dikeluarkan pada tempatnya. Begitupun dengan nafsu amarah. Yang Rasulullah ajarkan, ternyata nafsu amarah itu rilis, dikeluarkan. Nafsu amarah itu rilis, dikeluarkan. Bukan dilampiaskan kita nonjok orang, bukan ditahan, sabar, gak apa-apa, kuat, ditahan, terus minggu depannya bunuh diri. Bukan itu, tapi rilis yang Rasulullah ajarkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan nafsu amarah sehingga setiap kita mau marah kita bisa mengendalikannya. Karena apa, Bapak Ibu? Nafsu amarah itu punya sifat dan sifatnya itu penyesalan. Dan ingat, yang namanya penyesalan itu tidak pernah datang di awal. Karena kalau datang di awal namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Makanya hati-hati ketika kita setiap mau marah, kita kendalikan nafsu amarah kita. Bapak Ibu, terutama ibu di sini, mungkin suatu hari pernah mukul anak. Ketika mukul anak, pas malam, lihat wajah anak kita nangis. Ada yang seperti itu? Pas malam, pukul anaknya. Tapi pas tidur, lihat wajah anaknya itu sambil nangis, menyesal. Ada yang seperti itu? Oh, nyesel banget pernah mukul anak. Bahkan saya ketemu ada seorang anak yang sampai sekarang benci kepada ibunya karena dulu ketika kecil pernah ditampar sama ibunya dan ibunya menyesal sangat dengan kondisi itu. Makanya untuk orang tua di sini yang punya anak, jangan didik anak dengan cara nafsu amarah. Didik anak itu ada caranya. Makanya yang namanya amarah, yang namanya marah itu ada tingkatannya. Marah itu ada tingkatannya. Yang pertama ada marah jenis kurhun. Marah jenis kurhun ini kita marah kepada orang, namun kita tegur dengan cara baik. Nggak boleh, nah oke, nggak boleh ya, itu kan bukan punya kamu. Oke, simpan ya. Oke, pintar. Itu kurhun. Kita negur orang, marah, negur orang, tapi dengan cara baik dan tidak menyakiti orang. Karena apa? Ternyata ketegasan dalam mendidik anak itu harus ada. Yang nggak boleh itu Bapak Ibu didik anaknya dengan cara amarah, itu yang nggak boleh. Tapi ketegasan itu harus. Beda antara tegas dan juga marah. Tegas itu boleh kita mengeluarkan suara yang besar, wajah yang mungkin garang, tapi nafsu amarah nggak main. Selama ini kan nggak seperti itu. Wajah kita garang, suara kita besar, tapi nafsu amarah main. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Detak dengan kencang. Itu yang harus sama-sama kita jaga. Ya, kurhun. Yang kedua, ada yang namanya syuhtun. Syuhtun itu kita marah kepada orang, namun amarahnya itu ditahan sampai gigi itu gemeter. Nah, nggak boleh kamu ya. Simpan. Nah, marah sama orang, tapi ditahan sampai gigi gemeter. Itu namanya syuhtun. Dan itu termasuk hal yang diperbolehkan. Jadi kurhun dan syuhtun itu termasuk yang diperbolehkan. Yang nggak boleh itu yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga itu namanya godbun. Ini yang kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ketika ada seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, berikan aku nasihat, berikan aku wasiat. Maka Rasulullah menjawab, la tagdob, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, la tagdob, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, la tagdob, jangan marah. Bayangkan, sampai 3 kali disebutkan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan dalam hadis lain kita menemukan, la tagdob, walakal jannah, jangan marah, maka bagimu surga. Maka yang jadi pertanyaannya, siapa yang mulai hari ini, yang mulai detik ini, yang tidak akan marah lagi? Cung. Banyak yang nggak angkat tangan ya. Insya Allah. Berat banget ya. Itu godbun. Kita pelajari bagaimana cara mengendalikannya. Yang keempat, itu ada yang namanya laknatun. Laknatun itu kita marah dibarengi dengan adanya laknat, sumpah serapah. Marah kepada anak, tiba-tiba kita mengatakan, dasar bego kamu, dasar anak bodoh kamu, dasar durhaka kamu. Kita marah diselingi dengan adanya sumpah serapah kepada anak. Dan itu yang benar-benar nggak boleh dilakukan. Nggak boleh benar-benar dilakukan. Karena apa?
orang tua itu doanya kepada anak, hati-hati. Jangan sampai kita mendoakan yang jelek. Kita mengatakan bodoh, ternyata bodoh beneran anak kita. Bego beneran anak kita. Tolol beneran anak kita. Belajar dari Ibunda Imam As-Sudais. Ketika marah kepada Imam As-Sudais, yang didoakan itu bukan anak nakal. Yang didoakan itu bukan anak degil, anak gak bisa diatur, bukan anak tolol, bukan. Tapi ketika dalam kondisi Ibunda Imam As-Sudais membuat beliau kesal, yang didoakan apa? Pergi kamu ke Masjidil Haram. Jadi imam kamu di sana. Jadi kesal kepada anak, tapi doanya mendoakan anak menjadi imam Masjidil Haram. Sekarang kejadian. Ya, tahu kan Imam As-Sudais? Ada yang sudah ke Mekah di sini? Oh, banyak yang sudah ke Mekah. Yang belum ke Mekah, satu amalan dari guru saya. Yang pertama, kalau kita ingin segera ke Mekah, yang pertama banyakin baca surat Al-Hajj. Yang kedua banyakin baca surat Ibrahim. Yang ketiga, kalau kita sudah baca surat Al-Hajj, sudah baca surat Ibrahim, nggak ke Mekah-Mekah juga ada yang ketiga, yaitu jual surat tanah ya, jual tanahnya. Insya Allah lebih cepat pergi ke Mekah. Ya nanti daftar ke Muzdalifah. Ya. Jadi Bapak, itu yang benar-benar nggak boleh. Jadi yang pertama tadi kurhun dan suhtun itu termasuk yang diperboleh. Tapi yang ketiga dan yang keempat itu harus sama-sama kita jaga. Yang sama-sama kita jaga. Ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan, tadi dari pelantun ayat Al-Quran, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa itu punya ciri ternyata. Cirinya 3, salah satunya allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia itu menginfakkan hartanya ketika dalam keadaan lapang, juga dalam keadaan sempit. Jadi orang yang bertakwa ini, dia bukan hanya menginfakkan hartanya ketika banyak. Dalam kondisi ketika sempit pun, dia menginfakkan hartanya. Wal kadziminal ghaiz, dan dia itu bisa menahan nafsu amarahnya. Wal afina anin nas, dan dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, perhatikan 3 sifat ini. Kira-kira sudah kita punya atau belum? Yang pertama, kita mampu menginfakkan harta kita. Gampang ngasih kepada orang dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, mampu mengendalikan nafsu amarah. Dan yang ketiga, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kata para ulama, ketika 3 sifat ini ada satu aja yang nggak ada, maka yang lainnya hilang. Jadi kalau ada orang pemarah, dia gampang marahan, dipastikan dia orang yang pelit, sulit ngasih kepada orang. Yang kedua, dipastikan orangnya pendendam, gampang banget untuk nggak bisa maafin orang, dendam banget sama orang. Makanya cek. Maka terapi marah yang pertama adalah dengan cara bersedekah. Ada seorang istri yang konsultasi kepada saya tentang istrinya, tentang suaminya, yang dia gampang marah banget. Gampang marah ketika di rumah. Langsung saya tembak, suami ibu pelit ya? Oh, kok tahu? Langsung seperti itu. Karena ternyata nyambung. Maka terapi marah yang pertama yaitu dengan cara ngasih sesuatu ke orang. Makanya di sini kalau di antara Bapak Ibu ada perasaan kita nggak suka dengan salah satu orang di luar sana, kalau kita punya perasaan nggak suka dengan salah satu orang yang di luar sana, atau mungkin di sini insya Allah nggak ada ya, di luar sana orang yang benar-benar kita nggak suka dan namanya nggak mau, lihat wajahnya nggak mau, kalau duduk bersama pun nggak mau, biarkan saya di sini, dia di sana, nggak boleh duduk bareng-bareng, pokoknya saya nggak mau dengan dia, benci banget dengan orang itu. Maka cara untuk cara untuk menghancurkan rasa tidak suka itu dengan cara apa? Dengan cara kasih hadiah kepada orang itu. Ini contoh ya. Bunda Rohayati gak suka dengan Bunda Elvira. Maka cara untuk menghancurkan perasaan gak suka itu dengan cara berikan Bunda Elvira hadiah. Dan itu memang gak mudah, Bu. Masa kita yang kesal kepada dia yang buat kesalahan kepada kita, dia yang buat kita marah, justru kita yang harus ngasih hadiah. Di sana justru terapinya. Dan memang nggak mudah. Dan ini benar kejadian kemarin di Jogja. Ada seorang anak yang dia benar-benar marah, benci kepada ayah.
ayahnya. Udah bertahun-tahun nggak mau ketemu sama ayahnya. Pokoknya mendarah daging. Suatu hari anak ini itu dengar kajian tentang cara membreak, cara menghancurkan perasaan amarah kepada orang. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan hadiah kepada orang itu. Langsung besoknya dia cari apa yang diinginkan oleh ayahnya. Ternyata yang diinginkan oleh ayahnya sepeda. Dia cari sepeda, besoknya datangi, hampiri ayahnya, nggak ngomong apapun, ngetuk pintu, langsung ngasih sepeda. Ayahnya yang asalnya keras, itu nggak tahu kenapa, meneteskan air mata, memeluk anaknya, minta maaf kepada anaknya. Padahal sebelumnya tidak pernah sekalipun minta maaf. Kenapa? Karena ternyata hadiah itu menghancurkan perasaan nggak suka. Dan memang nggak mudah, Bu. Nggak mudah melakukan itu tuh. Kenapa? Masa sih saya yang kesal, dia yang buat saya marah, dia yang harus dapat hadiah dari saya. Memang itu nggak mudah. Tapi coba praktekkan. Coba ingat-ingat, hadirkan wajahnya orang yang kita nggak suka. Ada? Jangan-jangan ada yang wajah saya muncul nih. Oh, nggak ada ya. Yang wajahnya nggak suka, hadirkan. Coba hadir. Ketika hadirkan, tandai, nanti kasih hadiah, ngasih hadiah kepada orang itu. Praktekkan. Nanti akan kita merasakan, nggak tahu kenapa ada rasa plong dalam hati kita. Karena perasaan marah kepada orang itu membesar, Bu. Makanya Bapak Ibu yang sudah menikah, boleh angkat tangannya di sini yang sudah menikah? Yang sudah menikah? Yai udah menikah, Yai? Oh iya. Okay. Yang belum menikah, boleh angkat tangan? Yang belum menikah? Oh, ini nggak ada ya? Oh, nggak ada yang belum menikah. Yang mau nikah lagi, boleh angkat tangan? Yang mau nikah lagi? Oh, nggak ada. Yai nggak mau angkat tangan, Yai? Oh, nggak mau. Oh, Yai mau angkat tangan, pasti istrinya lagi nggak ada ya, Yai? Oh. Jadi, ketika kita sudah menikah, itu biasanya ada yang disebut sebagai banjir emosi, Bu. Banjir emosi itu, kita kesal dengan pasangan. Kita marah dengan pasangan, kesal dengan pasangan, tapi nggak diungkapkan. Larinya biasanya ke sikap, jadi dingin, jadi nggak mau nanya, jadi acuh tak acuh, tapi kesal, dipendam. Itu namanya banjir emosi. Nah, dalam rumah tangga jangan banyak memupuk banjir emosi. Makanya kalau kesal dengan pasangan itu langsung ngomong, langsung bicara. Kalau kesal jangan dipendam, karena kalau dipendam ada waktu di mana banjir itu nggak akan ketampung. Ya, salah satu yang menyebabkan hubungan keluarga nggak harmonis itu salah satunya karena menampung banjir emosi. Kesal dengan pasangan, marah dengan pasangan, tapi marahnya dipendam. Akhirnya apa? Akhirnya lama-kelamaan sifatnya, sikapnya yang berbeda dengan pasangan. Makanya jangan sering membanjiri emosi kita dengan perasaan negatif dengan pasangan kita. Ya, siapa di sini yang ingin bahagia dengan pasangannya, angkat tangannya dan katakan saya. Oh, nggak ada. Siapa di sini yang ingin bahagia menikah dengan pasangannya, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa di sini yang ingin sukses, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa di sini yang ingin segera berangkat ke Mekah, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang siap untuk meninggal hari ini, angkat tangannya dan katakan saya. Oh, nggak ada. Itu Bapak Ibu. Jadi tentang nafsu amarah kita. Jadi cara menghancurkannya dengan itu. Dengan cara membreak. Dengan cara memberikan hadiah kepada orang yang kita tidak suka. Nah, nafsu amarah ini ternyata sesuatu yang bisa kita latih. Karena apa? Karena dalam diri manusia itu ada yang namanya otak emosi. Yang disebut sebagai otak mamalia. Boleh kepalkan tangannya? Boleh kepalkan tangannya? Simpan tepat di tengah kepalanya. Oke, turunkan. Nah, ini di tengah ini itu ada yang disebut sebagai otak emosi. Besarnya otak emosi itu sama dengan kepalan tangan kita. Jadi kita kepal tangan kita, kepalan tangan ini itu otak sama ukurannya dengan otak emosi kita. Jadi orang yang dia bisa mengendalikan nafsu amarahnya sebenarnya adalah orang yang cerdas. Cerdas dari apa? Cerdas untuk mengendalikan emosinya. Makanya ada yang disebut sebagai kecerdasan emosi. Orang yang bisa mengendalikan nafsu amarahnya itu orang yang cerdas secara emosi. Dan yang namanya cerdas emosi ini itu nggak tergantung usia.
Ada orang yang masih sangat muda tapi bisa mengendalikan emosinya. Ada orang yang sudah berumur 60, 70 tapi masih gampang marah, masih gampang kesinggung sama orang, masih gampang berprasangka buruk sama orang. Makanya penting kita memiliki kecerdasan emosi. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita bisa mengendalikan nafsu amarah kita. Ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah, yang pertama, yang diajarkan oleh Rasulullah setiap kita mau marah adalah dengan cara kita beristighfar. Kita mengingat Allah. Setiap kita mau marah, istighfar. Setiap kita mau marah, istighfar. Setiap kita mau marah, istighfar. Boleh beristighfar semuanya? 1, 2, 3. Astagfirullah. Boleh lebih kompak lagi? Ucapkan istighfar. 1, 2, 3. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Coba perhatikan, setiap kita beristighfar itu ada salah satu makharijul huruf yang kita ucapkan di sana, yaitu makharijul huruf ghin, ya, atau zo, astagfirullahaladzim. Kalau benar secara makharijul pengucapannya, secara pengucapannya benar, itu ternyata setiap kita beristighfar astagfirullah, 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 menyebabkan banyaknya napas yang keluar dari mulut kita. Kemudian nanti banyaknya oksigen yang ditarik dari hidung kita. Napas yang keluar dari mulut ini namanya karbon dioksida. Orang ketika banyak mengeluarkan karbon dioksida, ternyata lama-kelamaan akan menjadi tenang. Makanya Bapak Ibu kalau yang masih takut ngomong di depan umum, itu tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Banyak lakukan itu, tiba-tiba nggak tahu kenapa jadi tenang. Yang asalnya assalamualaikum, gemeter. Tapi kalau melakukan itu, lama-kelamaan jadi tenang. Karena apa? Ternyata banyak karbon dioksida yang keluar dari mulutnya. Dalam Islam, ternyata cukup dengan kita beristighfar. Cukup dengan cara kita beristighfar, mengingat Allah, itu salah satunya banyak karbon dioksida yang keluar, akhirnya menyebabkan kita menjadi tenang. Makanya, marah kepada anak, minimal istighfar 3 kali. Ulangi lagi, marah kepada anak, minimal istighfar 3 kali. Marah kepada pasangan, kepada suami, kepada istri, minimal istighfar 9 kali. Kok lebih banyak kalau kepada pasangan? Ya, memang seperti itu. Kalau kesalahan anak bisa lebih dimaafkan, tapi kalau kesalahan pasangan, tunggu sebentar ya. Bisa dimaafkan, tapi tunggu sebentar. Lebih banyak. Ulangi lagi, kalau marah kepada anak, minimal istighfar berapa kali? 3 kali. Kalau marah kepada suami, minimal istighfar berapa kali? 9 kali. 9 kali. Kalau marahnya double, sama anak marah, sama istri marah, sama suami marah. 12 kali. 12 kali. Ya, jadi marah kepada anak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Marah kepada suami, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi istighfarnya yang benar-benar dihayati, dirasakan. Bukan istighfarnya dengan seperti ini, astagfirullahaladzim. Istighfar sih ya, marah. Kan suka ada yang gitu ya, ibu marah kesal kepada anak, astagfirullahaladzim, kamu ya nak, astagfirullah. Istighfar sih memang seperti itu, tapi nggak ngepek ya, karena istighfarnya sambil marah. Jadi dirasakan ya, astagfirullah, astagfirullahaladzim, kamu ya. Ya, jadi istighfarnya istighfar yang dirasakan. Dan ini Bapak Ibu, setiap kita ingat Allah dalam kondisi mau marah, dalam kondisi mau bermaksiat, dalam kondisi mau melakukan dosa, kalau hubungan dengan Allahnya baik, maka nggak tahu kenapa nggak akan jadi melakukan kesalahan-kesalahan itu. Mau melakukan dosa, hubungan dengan Allahnya baik, nggak akan jadi melakukan dosanya. Kenapa? Kedekatan dengan Allahnya baik. Makanya ketika kita ingin bisa mengendalikan nafsu amarah yang kedua, yaitu dengan cara perbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga setiap kita mau marah, kita beristighfar, kita ingat Allah, nggak akan jadi marah. Coba jawab. Oh ya, makan dulu deh. Oke. Suara ya. Izin untuk di-unmute ya. Oke, sebentar.
Saya izin untuk menghidupkan suara Bapak Ibu. Oke. Dilanjut, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana kualitas hubungan kita dengan Allah, salah satunya coba cek bagaimana kualitas sholat semuanya. Coba tanya ke dalam hatinya yang paling terdalam. Kira-kira hubungan kita dengan Allah itu sudah sedekat apa? Kira-kira hubungan kita dengan Allah itu sudah seakrab apa? Dan coba tanya jujur dalam hati, kira-kira kualitas sholat kita itu sudah sejauh mana? Jawab dengan jujur. Angkat tangan di sini yang sholatnya masih seperti ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba ingat makanan, ingat cucian, ingat suami, ingat istri, ingat kerjaan. Siapa yang sholatnya masih seperti itu? Angkat tangannya. Angkat tangannya yang tinggi, Bu. Angkat tangannya, jangan bohong. Oke, turunkan istighfar. Ya, Allahu Akbar. Uang tuh ada 25.000, tapi tinggal 5.000 lagi. Kemana ya? Allahu Akbar. Belanja enggak? Kemana enggak? Sami Allahu liman hamidah. Oh iya, kemarin belanja ke Bu Siti. Ada yang seperti itu sholatnya? Ada yang seperti itu? Bahkan ada orang yang ketika sholat itu sampai lupa rakaat keberapa. Ini ketiga, keempat ya. Ini kira-kira ketiga, keempat ya. Ini rakaat kedua atau ketiga ya. Kalau sekali-kali wajar, Bu. Pak. Kalau sekali-kali wajar. Tapi kalau sering, lupanya sering dalam sholat, berarti ada masalah antara hubungan kita dengan Allah. Kalau sering, hanya perbaiki kualitas sholatnya. Perbaiki kualitas hubungan dengan Allahnya. Hati-hati, Bu. Dalam sholat itu ada setan yang khusus menggoda dalam sholat. Ada, itu setannya. Karena ternyata dalam dunia persetanan, jadi setan itu punya job desk masing-masing. Ada setan yang khusus menggoda dalam rumah tangga, ada. Itu namanya setan dasim ya. Kalau laki-laki dasim, kalau perempuannya dasimah. Oh, nggak ada ya. Itu hanya dalam bahasa Arab yang sudah kita pelajari. Kalau dalam bahasa Arab kan seperti itu. Kalau laki-lakinya dasim, perempuannya dasimah. Kalau laki-lakinya so'im, perempuannya so'imah. Ya. Kalau laki-lakinya anta, perempuannya anti. Lagi. Kalau laki-lakinya anta, perempuannya anti. Kalau laki-lakinya kunta, perempuannya oh iya itu. Itu Bapak Ibu. Jadi dalam sholat pun ada setan. Namanya setan khonjab. Nama setannya siapa, Bu? Namanya khonjab. Siapa? Khonjab. Jadi khonjab ini itu ketika ada orang sholat dia datang, dibisiki ke telinganya, didekati telinganya, dia mengatakan uzkur kaza wa kaza. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Makanya jangan heran kalau sholat terkadang sering ingat sesuatu yang bahkan sebelumnya lupa. Suami lupa nyimpan kunci motor, tiba-tiba pas sholat langsung ingat. Itu terkadang seperti itu dalam sholat. Yang kedua, godaan khonjab itu membuat mata kita itu jadi mau melihat ke sana kemari. Ya, makanya dalam sholat Allahu Akbar ada yang lihat ke depan. Ada orang lewat langsung dilihatin. Kemana dia? Matanya itu ikut dengan orang yang lewat. Ya, makanya sunnahnya ketika kita sholat, pandangan itu ditujukan ke tempat di mana kita sujud. Itu disunahkan. Jadi pandangan kita ditujukan ke tempat di mana kita sujud. Ya, itu disunahkan. Yang ketiga, godaan khonjab itu membuat kita jadi menguap ketika sholat. Kalau dalam bahasa Sunda itu huai. Kalau dalam bahasa Indonesia menguap. Kalau dalam bahasa Jawa apa, Bu? Ada dalam bahasa Jawa apa namanya? Nguap juga Pak Ustadz. Angop juga. ada. Angop. Angop. Iya. Kalau nggak salah. Iya. Angop, ai. Iya. Iya. Angop itu bahasa Jawa.
Iya, Oh iya, orang Jawa soalnya. Angop. Ya. angop, angop ya. Jadi membuat kita jadi angop. Oke. Membuat kita jadi angop, membuat kita jadi helai, membuat kita jadi menguap. Jadi kalau dalam sholat usahakan kita jangan menguap. Tapi kalau benar-benar gak kuat kita menguap, adabnya pas lagi baca bacaan sholat, bacaannya berhenti, nguap dulu, kemudian lanjutkan. Jadi jangan kita baca bacaan sholat sambil menguap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak ya. Jadi berhenti dulu. Ya, berhenti dulu, nguap dulu, kemudian lanjutkan bacaannya. Itu adab-adabnya ketika kita dalam kondisi sholat. Jadi pandangan itu yang kedua tadi diarahkan ke tempat di mana kita sujud. Itu salah satu fungsinya. Ternyata ketika kita sholat itu bisa lebih fokus pandangan kita. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menguji dulu kefokusan di sini. Ini di sini rata-rata fokusnya bagus atau enggak? Ya, di sini saya ingin menguji. Boleh angkat tangan kanannya. Ini ujian kefokusan. Silakan Bapak Ibu, lihat ke layar, semuanya lihat ke layar, fokus ke layar, lihat saya. Angkat tangan kanannya, boleh diputar-putar sekarang tangannya. Diputar-putar tangannya, lihat saya, fokus dengan apa yang saya katakan. Sekarang makin cepat putarannya. Ini ujian kefokusan ya. Makin cepat putarannya, makin cepat terus, makin cepat terus. Lihat saya, fokus terus, makin cepat. Sekarang simpan di dagunya. Dagu, Bu. Dagu. Dagu, Bu. Ini baru 1 jam juga belum pengajian kita, dagunya banyak yang pindah. Ini ya, saya katakan dagu, itu kening, Bu. Ada ibu-ibu dengan dinginnya, dagu, ya dagu. Oh ini dagu. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi mengendalikan nafsu amarah yang pertama ingat Allah. Nah, jadi yang pertama ingat Allah. Setiap kita mau marah, kemudian beristighfar. Setiap mau marah, beristighfar. Setiap mau marah, beristighfar. Jadi sebenarnya ini merupakan terapi yang Rasulullah berikan. Awal-awal kita akan ketergantungan. Dikit-dikit istighfar, mau marah dikit-dikit istighfar. Tapi kalau sering, ternyata akan melatih ketenangan kita. Karena setiap mau marah kan itu kan mau reaksi ya. Marah, mau nonjok orang. Disalib sama orang, mau teriak. Tapi ketika kita beristighfar itu kan gak jadi reaksinya. Karena ingat Allah. Gak jadi mau marahnya. Awal-awal akan ketergantungan. Dikit-dikit istighfar. Tapi ternyata ketika sering dilatih itu akan membuat hati kita jadi lebih tenang. Karena ternyata yang namanya nafsu amarah itu dengan cara dilatih. Kita bisa mendapatkan kesabaran dalam diri. Al-ilmu bita'alumi wal hilmu bitahallumi. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, tapi kesabaran bisa mengendalikan nafsu amarah itu didapatkan dengan cara latihan. Makanya saya ingin tanya, kalau Bapak Ibu pulang dari kajian ini, ya, kita ke rumah, ketika pulang ke rumah, tiba-tiba dibentak, dimaki sama anak, kira-kira ikhlas atau enggak? Ikhlas atau enggak, Bu? Ikhlas atau enggak? Ikhlas. Wah, alhamdulillah ikhlas ya. Yang enggak ikhlas siap-siap aja, nanti diuji beneran ya. Jadi ternyata ketika kita sudah dalam tahapan itu bisa ikhlas menerima kondisi. Itulah tahapan yang penting ketika kita bisa mengendalikan nafsu amarah. Jadi itu yang keberapa ya? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mengendalikan nafsu amarah kita, yang ketiga yang Rasulullah ajarkan, yaitu dengan cara kita merubah posisi badan kita. Ini juga termasuk terapi yang Rasulullah ajarkan. Kita mau marah, itu orang ketika mau marah, kan cenderungnya berdiri ya. Berdiri, dia tunjuk tangan. Dia berdiri, dia tunjuk tangan mau marah. Ternyata ketika kita mau marah, dalam kondisi berdiri, marah itu jadi lebih mudah. Mau marah, berdiri, jadi nafsu amarah itu jadi lebih mudah kita lampiaskan. Kalau berdiri, maka yang Rasulullah ajarkan apa? Setiap kita mau marah, kemudian ganti posisi tubuh kita jadi duduk. Karena ketika mau marah, aliran darah itu lancar kalau berdiri. Tapi ketika duduk, lebih ditekan. Lagi duduk, masih mau marah juga, ganti dengan berbaring.
Karena gak ada orang marah-marah sambil tiduran. Kamu ya, ini. Nggak ada ya. Kalau sambil tiduran. Identiknya marah itu ketika berdiri. Dan selanjutnya ketika masih mau marah juga, yang Rasulullah ajarkan apa? Yang Rasulullah ajarkan, faiza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Setiap kita mau marah, kemudian berwudu. Yang namanya marah itu dari setan. Setan khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Maka lawannya itu harus dengan air. Jadi bisa Bapak Ibu, setiap mau marah, wudu. Setiap mau marah, wudu. Setiap mau marah, wudu. Mau marah, wudu. Mau marah, wudu. Ada dua jenis. Yang pertama, marah jenis kecil. Yang kedua, ada marah jenis besar. Ternyata sama seperti hadas. Hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan wudu. Tapi hadas besar, cara menghilangkannya nggak bisa dengan wudu. Itu dengan cara mandi. Jadi kalau kita dalam kondisi benar-benar marah banget, besar, maka cara menghilangkannya dengan cara mandi. Suami marah-marah, udah banyur ya. Siram pakai air ya. Agar marahnya hilang. Marah kamu sini, siram. Kenapa? Ternyata untuk menenangkan itu dengan cara mandi. Hanya di sini kalau yang ada yang sudah menikah rata-rata sudah menikah semua ya. Bapak Ibu, kalau suami itu pulang dari pekerjaannya, bagusnya itu dengan cara apa? Bagusnya itu mandi dulu. Jadi jangan banyak ditanya apapun, karena suami 10 menit ketika dia pulang dari pekerjaan itu nggak boleh ditanya apapun. Nggak boleh ditanya apapun, nggak boleh diminta apapun. Bahkan diminta Tupperware yang ketinggalan ya. Pokoknya jangan diminta apapun. Tenangkan dia dan siapkan untuk mandi. Ternyata suami ketika dalam kondisi sudah mandi itu bisa lebih tenang. Sebelumnya banyak beban, banyak pikiran. Mungkin sebelumnya pernah mau marah juga di jalan. Ketika sudah mandi itu bisa lebih tenang. Dan ini juga ternyata hal yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi para sahabat dan Rasulullah sebelum ke Madinah itu pasti di luar Madinah itu diam dulu, istirahat dulu dan mandi dulu di sana. Karena ternyata mandi identik dengan apa? Dengan menenangkan diri, menghilangkan apa-apa yang sifatnya negatif. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keluarga yang baik dalam rumah tangga kita. Ya, insya Allah. Ibu suka stres gak di rumah tangga, Bu? Bu, jawab dengan jujur, Ibu suka stres gak di rumah tangga? Suka? Kelihatan dari wajahnya ya. Tekan sekali. Bunda yang stres, sampaikan salam saya kepada suaminya. Jadi ternyata obat stres istri yang suka marah, obat stres istri, sehingga ada seorang ibu yang gampang marahin anaknya, ada seorang istri yang dia gampang banget marahin suaminya, itu biasanya ada masalah antara hubungan dia dengan suami. Makanya perempuan itu Bunda, itu perlu adanya pelampiasan emosi. Karena perempuan itu 90% emosi. Adanya pelampiasan bicara. Karena perempuan itu 20.000 kata sehari rata-rata ngomongnya. Jadi kalau nggak ngomong itu gatel. Ya. Ingin melampiaskan. Ibu punya masalah, cerita sama orang. Dia nggak ngasih solusi, tapi nggak tahu lebih tenang hati kita. Ketika sudah menceritakan masalah kita. Karena itu perempuan itu ingin melampiaskan kata-kata dan juga emosinya. Makanya untuk para suami, dengarkan dan sampaikan kepada suami Bunda. Yang pertama, istri itu punya kebutuhan tempat untuk mencurahkan permasalahannya. Perlu telinga untuk siap mendengarkan permasalahannya. Yang kedua, yang namanya seorang istri, ketika dia stres, ternyata ada obatnya, Bu. Ini benar-benar harus disampaikan nih kepada suami ibu atau kepada anak-anak ibu yang sudah menikah. Obat stres untuk istri itu ada 2 jenis. Yang pertama, jenis yang pertama dengan cara dipeluk dan juga diusap punggungnya. Ya, apalagi kalau ngusapnya dengan duit segepok, itu langsung hilang itu langsung hilang stresnya ya. Lebih efektif ya. Karena apa? Usap punggung, Pak. Jadi Pak Teguh ketika punya istrinya sedih, stres, diusap punggungnya itu bisa lebih tenang. Karena ternyata ngusap punggung Pak Teguh itu membuat hormon bahagia keluar.
Mengusap punggung. Coba aja yang sedih diusap aja punggungnya. Ya, yang sedih, yang galau itu diusap punggungnya. Bisa lebih cepat untuk lepas dari kesedihannya dengan cara mengusap punggung. Yang kedua, obat stres untuk istri itu ada 2 jenis. Yang pertama diajak jalan-jalan, yang kedua diajak belanja. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Oh, setuju. Dengarkan para suami, obat stres istri itu 2, diajak jalan-jalan, yang kedua diajak belanja. Ya, makanya langsung pulang dari sini ajak jalan-jalan dan belanja istri kita agar nggak sering stres ya. Oke. Nggak perlu beli, ajak jalan-jalannya udah seneng banget. Yaitu agar apa? Agar bisa lebih kita kondusif dan juga stabil dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu semuanya, itu cara untuk kita bisa mengendalikan nafsu amarah kita. Sering aja dilakukan. Setiap mau marah wudhu, setiap mau marah kemudian ganti posisi tubuhnya. Setiap mau marah kita beristighfar, ingat Allah. Itu nggak akan jadi. Hati-hati. Setiap kita mau marah, jangan langsung melampiaskan nafsu amarah kita, karena biasanya dampaknya nanti kerasa. Ya, peristiwa-peristiwa sebelumnya ada Ferdi Sambo, ada artis yang jatuh pamornya, itu salah satunya karena mereka nggak bisa mengendalikan nafsu amarah. Tapi coba lihat, mereka menyesal dengan penyesalan yang sampai sekarang atau bahkan seumur hidup. Kenapa pernah melakukan itu? Kenapa dulu melampiaskan nafsu amarah? Kenapa nggak bisa menjaga diri untuk tidak melakukan itu? Kenapa ikut dengan nafsu amarahnya? Jadi banyak penyesalan-penyesalan yang terjadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengendalikan nafsu amarah kita. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akhiri, ada beberapa terapi yang ingin diberikan kepada semuanya. Boleh silakan duduk semuanya dirapikan, duduknya ditegakkan. Sekitar 3 menit di akhir ini, sebelum sama-sama ditutup. Jadi mohon izin saya tidak ikut sampai penutupan. Saya harus berangkat ke lokasi acara karena sudah ditunggu. Ya, jadi mohon Bunda Rifa, mohon maaf lahir batin ya. Silakan Bapak Ibu duduknya ditegakkan, duduknya dirapikan. Kita belajar satu terapi namanya terapi ikhlas. Oke, duduknya dirapikan, ditegakkan. Usahakan jangan bising ya. Usahakan jangan bising. Ditenangkan pikirannya, di suasananya juga lebih dikondusifkan. Oke, silakan ditarik nafas dari hidung semuanya. Tarik nafas dari hidung, dikeluarkan lewat mulut. Oke, dalam hitungan 3 boleh silahkan langsung ditundukkan pandangannya ke bawah dan juga ditutup matanya. Dalam hitungan 3, tundukkan pandangannya ke bawah dan juga ditutup matanya. Belum, Bu, belum 3, sabar ya. Ini udah nunduk aja nih. Oke, silakan. Dalam hitungan 3 ya, 1, 2, 3, silakan. Tundukkan pandangannya ke bawah dan juga ditutup matanya. Fokus dengan dirinya, abaikan suara-suara yang terdengar selain daripada suara saya. Oke, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Rasakan setiap nafas yang masuk dalam tubuh kita akan membuat tubuh kita semakin tenang, semakin nyaman, jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke, sekarang coba hadirkan kembali nafsu-nafsu amarah yang kita rasakan. Mungkin marah kita kepada istri, marah kita kepada suami, marah kita kepada anak kita, bentak anak kita dengan bentakan yang keras, dikurungnya di kamar mandi, ditamparnya dia, dipukulnya dia, merengek kesakitan, tapi terus saja kita melakukan itu. Coba ingat-ingat kembali ketika dulu sebelumnya, ketika dalam kondisi kita marah kepada anak, marah kepada suami. Coba hadirkan kembali perasaan-perasaan amarah sebelumnya dan katakan dalam hati kita, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang coba hadirkan permasalahan-permasalahan kehidupan yang sekarang sedang dirasakan. Beratnya masalah, pahitnya masalah yang sekarang sedang dihadapi. Coba hadirkan perasaan-perasaan dan masalah-masalah yang sekarang sedang dihadapi. Dan rasakan pahit dan tidak enaknya perasaan masalah itu. Rasakan permasalahan yang sedang dihadapi. Dan katakan dalam hati, ya Allah, saya ikhlas
Saya pasrah, saya ridho. Rasakan permasalahannya dan katakan dalam hati kita, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan ketenangan ini kepada Allah. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho. Kemudian ingat-ingat kembali apa yang menjadi dosa-dosa kita sebelumnya, apa yang menjadi kekhilafan kita. Mungkin kita pernah disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya, mungkin kita pernah menyentuh perempuan yang bukan mahram kita. Coba ingat-ingat kembali dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya dan katakan dalam hati kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan tarik nafas dari hidung, dikeluarkan lewat mulut, dan dalam hitungan 3 boleh dibuka matanya. 1, 2, 3. Boleh dibuka matanya. Siapa yang merasakan dampaknya? Boleh angkat tangannya. Yang merasakan dampaknya, boleh angkat tangannya. Yang merasakan dampaknya, boleh angkat tangannya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Oh, banyak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini merupakan terapi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Silakan, ini bisa dilakukan dengan cara mandiri. Ini namanya terapi ikhlas. Kita menerima apapun yang menjadi kondisi sekarang, ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Itu yang membuat kehidupan kita jadi lebih tenang. Ya, nggak banyak lagi iri dengan orang. Kenapa? Sudah ikhlas dengan kondisi yang Allah berikan. Baik, hadanallah wa iyyakum minas siratil mustaqim. Buah tomat, buah petai. Tamat. Boleh nya bareng-bareng ya. Nya kompak bareng-bareng. Buah tomat, buah petai. Tamat. Buah. Buah tomat, buah petai. Selamat. Oke. Buah durian, buah rambutan, buah semangka, buah bisitan. Itulah nama buah-buahan. Baik. Kalau ada lebihnya dari Allah, kalau ada yang kurang dari saya pribadi yang masih kurang ilmu dan juga masih kurang amal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bang Aswan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik ya Bapak Ibu. Kalau ingin menjadi manusia yang lebih baik, insya Allah kata Rasulullah, kita menghindari melakukan ya, infakkan harta, kedua mampu mengendalikan marah dan mampu memaafkan orang lain. Insya Allah ini semua bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan yang tadi tuh terapinya kita selalu mengucapkan istighfar, ya perbaiki sholatnya dengan khusyuk dan merubah posisi pada saat kalau kita lagi emosi. Insya Allah ya, Masya Allah. Itu semoga bisa nanti kita praktekkan dan aplikasikan. Terima kasih banyak Bang Aswan. Mohon maaf nih, ya Allahu Akbar. Di kesibukannya kita bisa dapat waktunya ya, yang insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali. Baik, terima kasih. Itu yang bisa disampaikan oleh Bang Aswan, Bapak Ibu. Terima kasih Bang Aswan. Silahkan Mangga kalau langsung. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih untuk ilmunya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita bubar, Bang Aswan, kita mau foto bersama dulu ya. Boleh dibuka kameranya untuk kenang-kenangan. Kameranya jika tidak berhalangan, tapi tetap di mute ya, mikrofonnya. Ya, silahkan kita buka videonya, kameranya. Kita mau foto bersama. Ya, ini ada 2 layar ya. Boleh diangkat jempolnya. Semuanya. Layar pertama, senyumnya yang manis dikeluarkan. Nah, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar. Ulang dulu ya. 1, 2, 3. Ya, layar kedua. Masih tetap senyumnya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bang Aswan atas waktunya. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan yaitu nih.
door prize ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Door prize nanti akan dibawakan oleh Ibu Ane. Ada aturan mainnya ya. Silakan Bu Ane untuk waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aturan mainnya insya Allah, sebutkan nama, baru jawab ya. Sebutkan nama dari pertanyaan yang akan saya berikan. Pertama 3 dulu ya Bu Rifa ya. Ya, Nanti silakan. kemudian 2 lagi yang berakhir. Baik, pertanyaan pertama siap-siap ya. Kalau yang menyimak insya Allah nih kayaknya udah sering saya ulang-ulang ya, biar lebih paham ya. Baik, soal yang pertama ialah apa istilah lain dari basmalah? Sebutkan nama dulu ya. Apa istilah Ya. lain dari basmalah? Mic-nya silakan dibuka. Mic-nya dibuka. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangannya, buka mic-nya, sebutkan nama. Ayo, ada yang tahu? Jelas pertanyaan. Sebutkan namanya dulu, baru sebut jawabannya. Ya. Apa istilah lain dari basmalah? Istilah lain dari basmalah. Iya, Ibu Ratna tahu? Silakan. Enggak. Ayo, silakan. Siapa Bu yang Arma, tahu Ustazah angkat Arma? tangan? Tasmiyah. Apa? Tasmiyah. Tasmiyah. Gimana Ustadz Ubay, betulkah? Oh, Betul, Masya Baik Allah. ya Ustazah Arma ya. Baik, pertanyaan kedua siap-siap ya. Apa istilah lain dari ta'awudz? Ayo, dibuka mic-nya, silahkan. Retno. Sebutkan Bu nama Retno, dulu. ya silahkan. Siapa? Bu Retno, silahkan Bu Retno. Bu Mana? Retno? Tapi saya udah pernah sih. Oh, udah pernah. Bu Ya Retno udah. udah pernah. Baik, Silakan kita di kesempatan oper ke yang lain ya Bu Retno ya. Iya. Apa istilah lain dari ta'awudz? Bu Winda, Bu Winda. Siapa yang bisa Ayo. silakan? Ya. Ibu Dwi. Lunastim. Ibu Dwi. Silakan Bu Dwi. Bentar, Ibu Dwi. Ibu Ya. Dwi, silahkan. Jawab ya. Ya. Aja. Oke. Gimana Ustazah? Ustadz? Iya, betul isti'anah. Ya, Ibu Dwi Unasti ya. Puji. Ya, selamat Ibu Dwi. Selamat Bu Ya, Dwi satu ya. lagi. Peserta baru nih Ustazah, Ustadz. Oh iya ya, ahlan wa sahlan. Lanjut yang ketiga ya. Apa yang dimaksud dengan surah Al-Mu'awwizatain? Ada yang tahu? Winda, Ada yang Bu tahu ada Winda. 2 surat. Yang biasa Ibu baca lah ini sih. Kasih clue-nya. Ada yang tahu kah? Ayo, ada yang tahu nggak? Surat apa? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Surat apa? Al-Mujaid. Al-Mu'awwizatain. Ya, Bu Ana. Ya, silakan. Bu Huria, silahkan. Surat Anas, surat Al-Falaq. Oke, Dua surat betul yang- Ustadz? Betul, iya. Alhamdulillah Bu Huria ya. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih. Selamat Ibu. Selamat ya Ibu-ibu ya. Alhamdulillah peserta baru nih yang dapat semua. Iya, Masya Allah. Semangat ya, semangat ya. Ada Ibu Arma, Ibu Dwi Unasti, dan Ibu Huria. Nanti mohon japri ke Ibu Ane ya. Baik. Ini insya Allah door prize-nya masih bentuk yang ditransfer aja ya. Masya Buat beli voucher Allah. aja nggak sempat beli kado. Baik, Masya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah itu selingan door prize-nya. Kita masuki ke pembagian secara simbolik untuk e-sertifikat ya. Mohon izin Bapak Ibu, ya saya izin share screen-nya. Jadi, bentar. Mana dia? Sertifikat. Iya, sebentar ya. Mohon izin dulu. Saya mau izin share screen.
untuk sertifikat angkatan ke-10 ya. Sudah terlihat? Ya, yang pertama dari kelas Pratasin ya. Ini dipersembahkan untuk Ibu Arma, kelas Pratasin Nutilawah yang diinstrukturi oleh Hajah Khairiyah Ikrimah Sofyan LC MAG. Selamat Ibu Arma, satu semester ini telah istiqomah ya. Masya Allah, Amin. semoga bisa terus melanjutkan. Amin. Baik, Siap. silahkan. Nanti insya Allah ini akan dibagikan ke masing-masing peserta ya. Yang kedua diberikan kepada Ibu Rini Budiarti, ini untuk kelas Pratasin juga, yaitu yang diinstrukturi oleh Ustadz Haji Ubaidillah ZASH. Jadi insya Allah bisa istiqomah lagi ya. Baik. Bu Rininya hadir nggak hari ini? Kayaknya berhalangan ya. Nah, yang ketiga diberikan kepada Ibu Retno. Ini hanya perwakilan saja ya, Bapak Ibu ya. Ibu Retno Nugroho dari kelas program Tahti Nutilawah yang diinstrukturi oleh Bapak Dr. Andes Haji Marzuki Al-Fatiri. Selamat ya Bu Retno. Ini Bu Retno juga peserta lama ya, Masya Allah. Semoga istiqomah dan semangat terus. Lanjut dengan Ibu Nirwana Ajis. Masya Allah, Ibu Nirwana nih dari Medan, Ibu-Ibu. Ibu Nirwana ini ikut beberapa kelas juga ya. Alhamdulillah ini yang dari kelas Tahsin Nutilawah yang instrukturi oleh Ustazah Rizky Amalia Zarkasi LC. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk Ibu MDRN Wahyu Hardini, ini untuk kelas Quranic Journey. Insya Allah ini diinstrukturi oleh Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Ini ada di setiap hari Rabu malam. Insya Allah nanti akan masuk ke Quranic Journey kelima. Insya Allah ya, kalau Bapak Ibu mau mentadaburi, mau tahu tentang tafsirnya Al-Quran, insya Allah di program Quranic Journey ya. Lalu yang berikutnya, oh sudah ya. Nah ini kelas bahasa Arab yaitu Alim Arabia lil Mubtadin, ini di level 2 kita sudah masuk ke angkatan ketiga, diberikan kepada Ibu Arzia Meilianti, ini yang diinstrukturi oleh Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Ini adalah kelas bahasa Arab Qurani. Jadi Bapak Ibu yang mau menambah keilmuan untuk Arab Qurani, yang mau belajar tentang nahu sorof, percakapan bahasa Arab yang simple, yang sederhana, silahkan boleh ikut di kelas Alim ini. Ya, nanti insya Allah ini semua akan dibagikan masing-masing ya sesuai dengan programnya. Alhamdulillah itu sertifikasi yang kita akan berikan sesuai dengan program kelasnya. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan menginformasikan juga untuk program apa saja yang ada di Jalali wal Ikram ya. Mohon izin ya. Izin sebentar. Iya. Ya. Terlihat ya. Iya, Alhamdulillah. Insya Allah kita sekarang berada di keluarga yang baru di bawah nama naungan satu payung ya. Majelis Ilmu Dzul Jalali wal Ikram. Insya Allah dengan berangkat dari visi misi yang sama, semuanya dilandasi dari karena Allah Ta'ala, semata-mata karena Allah, insya Allah kita kembalinya juga kepada Allah.
Jadi Dzul Jalali wal Ikram mempunyai beberapa program yang insya Allah programnya ini semuanya karena Allah ya. Program Dzul Jalali wal Ikram yang pertama itu ada kesehatan, ada sosial, dan ada Quran. Jadi insya Allah ini semuanya berkaitan. Kalau untuk healthy-nya, untuk kesehatannya, memang kami bekerja sama dengan Yayasan Darus Sifa Al Mustari, LKP LPK Bina Husada. Kami adalah cabang Jakarta Utara ya. Biasa melaksanakan Tibun Nabawi untuk akupuntur dan bekam. Insya Allah untuk yang Quran, program Quran, kita ada mengaji online, semuanya via Zoom. Insya Allah ini akan dibuka untuk program tajwid ya, bimbingan selama 3 bulan, live semuanya via Zoom. Dan ini plus bedah tajwidnya. Jadi Ibu Bapak boleh pilih untuk kelas program Pratasin dan Tahsinut Tilawah. Kita ada beberapa ustadz. Ada Ustazah Ikrimah, ada Ustazah Lia, ada Ustadz Ubay, ada Ustadz Marzuki. Silahkan ini boleh di-share, dibagikan kepada teman atau saudara yang mau belajar membaca Quran dengan bertajwid. Jadi nanti tidak hanya talaki, tidak hanya membaca saja, tapi kita juga ada bedah tajwidnya dan ada teori atau materi-materinya ya. Ini nanti kita akan mulai dan daftar ulang kembali. Itu kita mulai di tanggal 9 Agustus 2023. 9 Agustus itu jatuhnya insya Allah di hari Rabu ya. Jadi nanti yang memilih kelasnya hari Rabu, nah ini seperti biasa di pukul 10 itu bersama Ustadz Ubay ya. Senin dan Rabu ya. Dan ini ada juga bersama Ustadz Marzuki, Senin dan Rabu. Ya, itu Pratasin dan Tahsinut Tilawah. Senin dan Kamis juga ada. Lalu ada tahsin dan tahfiz. Ya, ini masih yang kelas lama, kita masih membuka untuk peserta. Jika sudah memenuhi kuota, kita akan buka kelas baru lagi. Tahsin dan tahfiz ini selain belajar tahsin tilawah, ini juga adalah hafalan ya. Ini alumninya salah satunya sudah hadir di sini juga, itu Ibu Nirwana dan Profesor Sutinah Made ya dari Makassar. Ibu Nirwana dari Medan ya. Ini sudah hatam 1 juz ya kalau ini ya, karena ini adalah kelas tahfiz, jadi diutamakan adalah peserta yang sudah lancar membaca Al-Quran. Mungkin untuk peserta-peserta yang ada di Tahsinut Tilawah bisa nih ya mendaftar ke sini. Ini menghafal dari juz 30 ya. Insya Allah kalau kuotanya sudah memenuhi 20 orang lah ya. Ini akan kita buka kembali. Baik. Lalu kita ada kelas Nagom. Nah, kelas Nagom ini ada di hari Selasa malam bersama Ustadz Ubaidillah. Ustadz ini juga sudah menelorkan sang juara ya. Ini tidak membatasi usia ya Bapak Ibu ya. Ini sang juaranya juga hadir di sini, insya Allah Pak Haji Nasruhan ya, Mas Ruhan. Pak Haji Mas Ruhan ini usianya sudah 70 tahun Bapak Ibu. Beliau memenangkan juara 1 Qori terbaik Banten Tangerang. Masya Allah, ini muridnya Ustadz Ubay di kelas Nagom. Ini silahkan Bapak Ibu yang mau membaca dengan indah seperti Qori dan Qori'ah, silahkan mendaftar ke sini. Ini muridnya juga lumayan ya, sudah ada beberapa. Silahkan ikuti. Yang penting punya nih memiliki semangat sama komitmen belajar. Insya Allah bisa. Lalu ada program Quranic Journey yang kelima. Ini dinarasumberi oleh Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Setiap hari Rabu malam Ba'da Isya. Jadi ini adalah tadabur dan tafsir Quran ya. Tapi mengupas juga beberapa poin-poin mengenai bahasa Arabnya. Jadi lebih ke tafsir dan tadabur tapi tidak melepas dari Arab Qurani ya. Silahkan Bapak Ibu kalau mau menambah hasanah biar ngerti kalau baca Quran terus lihat artinya maksudnya apa. Nah ini di sini kelasnya nih. Di Quranic Journey ini, perjalanan Al-Quran ini ya. Silahkan, ini ada di hari Rabu
pukul 19.30. Ini sepekan sekali ya. Silakan. Nah, ini yang tadi ya haflah kita. Insya Allah, ini haflah-haflah yang kemarin. Insya Allah nanti ada haflah-haflah berikutnya dengan narasumber yang lain ya, yang insya Allah tidak kalah bagusnya dan bermanfaat buat bekal kita, menambah keilmuan kita ya. Ini foto-fotonya kemarin para ustadz kita. Nah, ini kita juga ada program Society, yaitu berbagi bahagia untuk yatim dan duafa, wisata religi, dan umroh dan haji plus. Insya Allah Bapak Ibu, kita ada program untuk DJWI Goes to Mekah kembali di 2024 plus tadabbur Quran. Ya, Insya Allah kita mau melaksanakan umroh kembali di tahun 2024. Insya Allah ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau bergabung berangkat umroh bersama kami, hayu dari sekarang silakan menabung masing-masing ya. Jadi pada saat kita sudah buka ya, Bapak Ibu langsung bisa mendaftar ya, ajak sama-sama keluarga, sahabat, teman, silakan. Ini insya Allah yang kedua ya, insya Allah yang kedua. Jadi nanti paketnya itu paket 9 hari ya. Insya Allah dengan pesawatnya juga yang bagus antara Saudi atau dengan Garuda, kita pakainya bintang 5 ya supaya Bapak Ibu nyaman. Nanti insya Allah ada ziarahnya ke Mekah dan Madinah. Kita bisa tadabur Quran di sana ya. Silakan nanti Bapak Ibu jika mau tahu infonya lebih lanjut bisa japri kami. Boleh mendaftar dari sekarang dan disiapkan fisik dan tabungannya dari sekarang ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kemarin ya, kita berangkat di bulan Januari bersama Ustadz Nasiruddin Khalid. Kemarin ini kita satu bis itu 41 jamaah ya. Alhamdulillah. Semangat minta yang kedua. Makanya kita adain lagi umroh bersama ya. Ini foto-fotonya kita pakai travelnya Jannah Firdaus ya. Ini di Museum Rasulullah. Nah, ini juga ini di Madinah. Foto-foto kami ini pada saat selesai umroh ya. Umroh pertama ini. Nah, ini kita berkunjung ke kampus Madinah. Nah, pada saat itu sepanjang sejarah kampus-kampus ini belum pernah dibuka untuk umum. Jadi kita perdana ya, perdana dan kita juga pengunjung perdana, semuanya perdana nih. Pengunjung pertama baru dibuka pertama ini hari Senin kalau nggak salah. Masya Allah kita dapat untuk bisa berkunjung ke sini karena biasanya nggak pernah dibuka untuk umum ya, apalagi untuk wanita karena ini khusus untuk laki-laki asramanya tuh kampusnya. Ini di dalam kampusnya perpustakaan ini kampusnya. Nah, kita juga kemarin ke Taif ya, jadi makan siangnya bersama-sama ala Arab pakai biryani. Nah, ini foto-fotonya. Alhamdulillah insya Allah untuk travelnya terpercaya karena kami memang ada berada di situ. Ini foto kami bersama direkturnya ya. Jadi insya Allah aman. Ini beberapa informasi mengenai travelnya. Karena dia juga adalah provider visa. Jadi insya Allah aman ya. Untuk haji furodanya. Apalagi untuk umroh-umrohnya. Baik. Nah ini yang kemarin. Nah, ini pilihan harga-harganya. Pilihan harga-harganya. Ini yang didapat Bapak Ibu. Nah, syaratnya kita siap berangkat. Sekarang hanya perlu KTP, KK, paspor. Yang penting paspor. Dan biasa sertifikat vaksin COVID ya, masih dipakai. Nah, kita cepetin. Nih, dari Rasulullah antara umroh satu dengan umroh berikut adalah penghapus dosa. Insya Allah ya, di antara keduanya, insya Allah kita bisa berhaji yang mabrur. Dan insya Allah, Allah pasti kabulkan doa kita apabila kita sudah
berniat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah itu program ke depan kita yang insya Allah ini juga tidak terlepas dari peran doa Bapak Ibu semua, para ustadz, para ustazah kita semua. Semoga kita bisa terus menjalankan programnya sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Baik, Alhamdulillah. Sekarang kita selingin lagi ngabisin door prize ya Bu Ane. Ya, silakan. Ini mohon maaf kalau ustazah dan ustadznya nggak dapet ya. Jadi khusus untuk peserta. Silakan Bu Siap-siap Ane. ya, ini periode yang keempat ya, maksudnya yang keempat ya, nomor 4 ya, kan masih sisa 2. Ya. Yang keempat, apa perbedaan hamzah wasol dan hamzah koto? Nah, Baru yuk. jawab ya. Ayo, Gampang ini, setiap hari udah dikasih tahu sama ayo. Ustaz. Angkat tangan yang bisa jawab. Yang udah jawab tadi udah ya. Ada yang tahu? Sebutkan nama hamzah wasol dan hamzah koto. Ayo, angkat tangan. Oh, nggak ada yang angkat tangan? Ini malah nutup kamera Coba semua. dicoba, Bu. Oh, Bu Silakan Bu Surtini. Surtini, silakan Bu Surtini. Ayo. Hamzah wasol adalah hamzah yang tidak berharokat dan hamzah koto adalah hamzah yang berharokat. Mudah-mudahan benar. Gimana Pak Ustazah Tubay? Ustaz Tubay? Kurang lengkap ya. Kurang Kurang lengkap. lengkap. Kurang lengkap. Ada lagi yang mau melengkapi? Silakan, Silakan. ada yang mau melengkapi? Bunda Elvira, Ibunda Rose, Bunda Mimi, ayo Ibu Sri, Bu Dwi, udah tadi. Bu Rini, Ibu Bu Rini. Lila. Nih, Hamzah murid. di awal Yuk. kata. Coba disebutkan Bu, sebutkan nama dulu Bun. Elvira, hamzah wasal hanya berada di awal kata. Kalau hamzah koto bisa di tengah kata dan di akhir kata. Nah, maksud saya kan tadi kan kurang. Dari awal Ibu sebutin dulu. Ini terus baru ini kelanjutannya gitu Bun. Ya, yang tadi disebutin sama Ibu Zurtini. Digabung Terus gitu, Bunda ada tambahin. ada beberapa soalnya. Ayo. Ini yang ketiga nih berarti nih. Ngelengkapi jawaban Ibu Zurtini sama Bunda Elvira. Ayo. Soalnya ada 3 nih. Ayo. Kurang lengkap berarti jawabannya gitu ya Bu? Kurang lengkap, iya. Iya, oke. Bu Kalau Elvira, nggak lengkap nanti melengkapi sama Ustaz Ubay. melengkapi tambahannya dari jawabannya Bu Zurtini tuh. Tadi apa tuh Bu Zurtini? Silakan Bu Sri Maryani. Hamzah wasol hanya berada di awal kata. Ia hanya dibaca ketika ia berada di awal kalimat. Dan ia tidak memiliki tanda hamzah di atas alifnya. Gimana Ustaz Ubay? Gimana satu way? Iya, ya intinya begitu. Kalau ibtidah itu dua-duanya dibaca. Kalau wasol, kotok tetap terbaca, yang wasol tidak terbaca. Kemudian dari tanda, ya memang betul ada tanda wasol itu nggak berharokat. Kalau kotok berharokat, walaupun di Quran Indonesia itu wasol alhamdulillah juga berharokat juga, itu suatu kekecualian. Betul tiga-tiganya sih insya Allah. Jadi Bu Maryani boleh. Maksudnya ini, maksud melengkapi, saling melengkapi. Saling melengkapi. Iya. Jadi jawaban terakhir barangkali ya, yang baru. Oke. Berarti yang betul Ibu Sri Maryani Ustaz ya? Iya, tapi sumbangan dari yang kedua ya terima kasih aja yang berdua sebelumnya. Dapat sharing terus. Ya kalau dibagi kan habis cuma segitu, dibagi 3 gimana, kasihan. Baik, Rasanya 2 ikhlas. Mariani. Baik, terima kasih ya. Lanjut yang kelima ya. Kelima ini sangat mudah banget nih, sangat mudah. Dalam kelas Nagom di DJWI siapa yang mensuturi Ustaz apa yang mensuturi kelas Nagom? Sebutkan ustadznya. Ayo. Gampang ini yang ngajar kelas Nagom siapa? Ustaz Ubaidillah. Ah, Ibu Elvira. Bunda Elvira, Bu. Gimana Ustaz Ubay? Iya. Iya, walaupun belum ikut ya Bu, kan mau ikut kayaknya ini nampaknya. Berarti dia mau daftar Ustaz. Tapi suaranya jelek, mau ikut nggak berani. Ya apa-apa Ibu, kita semua belajar. Bagusnya kalau udah ikut, kalau jelek belum ikut ya. Siap, saya siap. Kalau Siap udah ikut. Bagus ya. Siap daftar. Ya, hari Selasa malam ya. Jadi yang keempat tadi Ibu Sri Maryani, yang kelima Ibu Elvira ya. Oke. Makasih Ibu-ibu ya sudah kuis untuk hari ini.
Silakan Bu Iya, Diva dilanjut. baik. Terima kasih Bu Ana. Berarti ada 5 ya Bu Ana ya. Ya. Tambahannya Ibu Sri Mariani dan Bunda Elvira. Baik, selamat sudah mendapatkan rezeki hari ini. Selain pahala ada rezekinya juga ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, waktu juga yang membatasi kita. Alhamdulillah semua acara kita sudah kita jalani. Kita sempurnakan dengan penutupan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ubaidillah ZA. Tafadhol Ustadz. Iya, potongan Ibu ya. Benar juga. Ya, tapi mohon dibuka layarnya semua biar kelihatan keikhlasan berdoanya ya. Biar Allah mendengar doa kita ikhlaskan, kita tuluskan niat kita. Setelah kita mendengarkan berbagai macam item acara, ya rangkaian acara yang bagus-bagus, insya Allah semuanya bagus, terutama yang motivasi dari Ustadz Aswan tadi, mudah-mudahan benar-benar kita hayati, kita renungkan dan kita praktekkan ya. Dan juga yang sudah ngaji seperti ini, tolong diistiqomahkan ngajinya ya. Tidak peduli muda atau tua, umur tidak pernah assalamualaikum sama kita ya. Jadi tetap kita dalam ngaji, dan kita masih dalam ngaji ini yang nanti dipanggil Allah dalam kondisi tadi melakukan kebaikan salah satunya dengan membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran ya. Baik, kita doa. Al-Fatihah bil qabul wasyihah wal afiyah wal barakah wassalamah wasyifah wal najah ala hadini ala kulli syai'in. اللهم صل وسلم على وجهه وذريته قوله صلى الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا في الآخرين صلى الله تعالى عن ساداتنا أصحابه سيدنا ورسول أجمعين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج كالمشتاق المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وسندنا التي فيها معاشنا أخنا التي إليها معادنا اللهم اجعل حياتنا في كل خير واجعلنا في كل شر اللهم جملنا بالعدل والسلامة وفقنا بالتقوى والاستقامة إنا من مود الندامة في الحلال من العلم الدعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزد في قلوبنا وقنا الفسوق والعصيان واجعلنا الراشدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتركنا مقصورا ولا تجعل فينا ولا من على الشك ولا محكوما اللهم حصل مقاصدنا يسر أمورنا بلغ مرادنا وطول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأصلح أعمالنا وأصلح أحوالنا واشف مرضانا وأصلح أرزاقنا وقضي حوائجنا في الآخرة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين إلهام الملائكة المقربين وانفعنا ما علمتنا وعلمنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نعوذ من علم لا ينفع من دعاء لا يسمع قبل لا يحسن وتشفع عنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين صلى الله عليه وصحبه وسلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan doa tadi sempurna sudah acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Insya Allah semua kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak bermanfaat dan tidak sopan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Biru laut seperti kolam.
Ikan paus suka menyelam. Dari hati yang paling dalam, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pamit. Ustazah, Terima Bapak kasih Ibu. Terima Mohon kasih maaf batin. Sampai Ustaz. jumpa ya Bunda Ana, hari Mbak tanggal 9 Rifat. Agustus ya. Assalamualaikum. Izin live ya. Kelas Nagom tidak libur ya. Kelas Nagom tetap.